Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu semua. Marilah kita belajar mengenai teknik evaluasi pembelajaran bagi guru pada MGMP Biologi SMA Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ini merupakan daerah yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta dengan jarak sekitar 35 km dari Universitas Negeri Jakarta. Pendidikan di daerah Kabupaten Bekasi perlu diperhatikan agar memiliki kualitas yang baik. Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita sudah pernah bertemu ya, dan kita melakukan foto bersama sebelum pelatihan. Di sini ada siswa-siswi, ya karena ini juga meliputi siswa-siswi dari Bapak Ibu guru yang dilatih oleh kawan-kawan saya dan juga para dosen dan mahasiswa di sini foto bersama pada saat yang bersamaan melakukan pelatihan yang berbeda ya. Adapun pelatihan ini adalah tentang teknik evaluasi pembelajaran dan ini sudah ada videonya di dalam waktu kita bertemu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih ya. Ini kita berkenalan ya tentang evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat di Kabupaten Bekasi ini terdapat 20 sekolah menengah atas negeri ya dan 60 SMA swasta, 34 madrasah aliyah, 5 sekolah luar biasa, 15 sekolah tinggi atau universitas ya. Kemudian jumlah siswa SMA dan madrasah aliyah di 23 kecamatan Kabupaten Bekasi mencapai 14.757 siswa. Terdiri dari siswa yang bersekolah di satuan pendidikan milik pemerintah dan swasta. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa pendidikan erat kaitannya dengan evaluasi pembelajaran yang diperlukan oleh guru untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru sejauh mana materi pembelajaran yang diberikannya sudah dikuasai oleh peserta didik. Atas dasar hasil evaluasi tersebut dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, baik pada waktu program pembelajaran masih berjalan maupun setelah program itu selesai dilaksanakan. Perbaikan yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan berguna untuk keperluan penyempurnaan pengajaran pada tahun berikutnya. Ya. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknik evaluasi pembelajaran diperlukan oleh seluruh pendidik atau guru, terutama guru biologi, agar pembelajaran di Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik. Ya. Adapun tadi tujuan pelatihan, tersedianya instrumen evaluasi pembelajaran biologi di SMA. Luaran lain yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah tempat mengajar. Nah, di sini saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di kelas ya apa tujuan pelatihan pada hari ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa penilaian kurikulum 2013 tentang penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian otentik pada tiap mata pelajaran dan penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah pada kurikulum 2013 adalah buku teks dan buku non-teks. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian otentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini secara terpadu ya. Kemudian perangkat ajar yang disediakan pemerintah kurikulum Merdeka adalah buku teks dan buku non-teks, contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bertemu dalam penyampaian tentang
kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ya. Nah, selanjutnya teknik evaluasi pembelajaran itu apa sih? Seorang pendidik harus dapat mengetahui mana yang termasuk kegiatan evaluasi hasil belajar dan mana yang termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada informasi tentang sejauh mana hasil evaluasi yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan kegiatan pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Kemudian teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Terdapat dua macam teknik dalam melakukan, yaitu teknik tes dan non-tes. Nah, selanjutnya ada teknik non-tes. Apa sih teknik non-tes? Contohnya adalah skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka ya terhadap suatu hasil pertimbangan. Maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seorang disajikan dalam bentuk skala. Kemudian kuesioner ya, itu juga ada dua macam, ada kuesioner langsung yaitu jika kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan diminta jawabannya ya. Kemudian ada juga kuesioner tidak langsung ya. Jadi kuesioner itu dikirimkan dan diisi oleh bukan orang yang dimintai keterangannya. Terus siswa juga ya dari segi cara menjawabnya, yaitu kuesioner tertutup, kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban sehingga pengisi tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih ya. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapat. Ya, di sini adalah contoh skala bertingkat pada saat praktik pembelajaran geologi ya. Di sini kita lihat skala bertingkat itu dari skornya 0 sampai 3. Ada tidak menyiapkan alat dan bahan, skornya 0, sampai ke pemilihan alat dan bahan dengan tepat, skornya 3. Nah, selanjutnya kita lihat kuesioner. Aktivitas saat bekerja contohnya. Apakah pekerjaan sehari Anda termasuk pekerjaan yang berat? Nah, setidaknya 10 menit per hari, ya atau tidak? Tinggal dijawab ya. Nah, kemudian, apakah Anda sering berjalan kaki atau bersepeda minimal 10 menit setiap harinya untuk pergi ke tempat tertentu? Ya atau tidak? Tinggal dijawab juga. Ya. Kemudian aktivitas rekreasi. Apakah Anda seorang olahraga, fitness, atau rekreasi yang termasuk dalam kategori berat minimal 10 menit per hari? Ya atau tidak? Dijawab. Jika iya, berapa hari dalam seminggu Anda melakukan olahraga kategori berat? Ditulis jumlah harinya berapa ya. Nah, selanjutnya ada daftar checklist, adalah deretan pernyataan di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok ya atau checklist di tempat yang sudah disediakan. Ada juga wawancara atau interview, suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Ya, pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Ya. Nah, seperti apa sih ini daftar checklist ya? Ini pernyataan indikator dia tinggal memberikan tanda cocok atau tanda cek tersebut jika jawaban iya dan tidak tepat ya. Selanjutnya ada wawancara, instrumen di bawah ini termasuk wawancara tertutup misalnya. Apakah Anda mengetahui fungsi jantung? Jawaban yang disediakan iya, tidak tahu, tinggal dijawab. Selanjutnya instrumen di bawah ini termasuk wawancara terbuka. Bagaimana pendapat Anda tentang hutan mangrove di Pangandaran? Nah, selanjutnya pengamatan atau observation. Suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang terjadi. Sasaran pengamatan menurut cara dan tujuannya observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif.
ya, yaitu observasi di mana orang mengobservasi ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamatinya, dan observasi non-partisipatif, yaitu observer tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Observasi sistematis dan observasi non-sistematis, yaitu observasi sistematis adalah observasi yang sebelum dilakukan, observer sudah mengatur struktur yang berisi kategori atau kriteria masalah yang akan diamati. Observasi non-sistematis yaitu apabila dalam pengamatan tidak terdapat struktur kategori yang diamati. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan secara non-partisipatif, tetapi sistematis. Tujuannya untuk mengetahui atau melihat perubahan gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Kemudian ada riwayat hidup, adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Ini adalah observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran, di mana namanya satuan pendidikan, misalnya SMA berapa di Jakarta atau di Bekasi, tahun pelajarannya, kelas, dan nilai pelajarannya. Misalnya mata pelajarannya apa sih? Ya, mata pelajaran biologi atau kimia, ya tinggal dituliskan. Nomor, waktu, nama, kejadian perilaku, ya, kemudian butir sikap, kemudian di situ ada pula ya positif negatifnya dituliskan dan tindak lanjutnya seperti apa. Misalnya seperti ini. Pada tanggal 12 Agustus 2014, Rudi membantu membersihkan gelas kimia yang dipecahkan oleh temannya. Itu gotong royong ya, sikap positif dan diberi apresiasi pujian. Nah, selanjutnya teknik tes. Menurut Webster's College Collegiate, test any series of questions or exercise or other means of measuring the skill, knowledge, capacities of aptitudes, or an individual or group. Jadi tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Penggolongan tes yang dapat mengukur perkembangan peserta didik adalah tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes seleksi dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Tes formatif berasal dari kata form yang merupakan dasar dari istilah formatif. Maka evaluasi formatif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana evaluasi itu siswa itu telah terbentuk ya setelah mengikuti suatu program tertentu. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar ya. Ya, seperti ujian akhir semester atau ulangan umum atau akhir 1 bulan begitu ya. Nah, ini adalah tabel taksonomi Bloom untuk menilai kognitif, ya ada pengetahuan, C1, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ini Bapak Ibu bisa melihat kata kerja operasionalnya. Ini kata kerja ranah kognitif dari Anderson yang sudah direvisi dari Bloom, di mana evaluasi atau nilai itu masuk ke C5, sedangkan C6-nya adalah mencipta ya. Jadi C1 mengingat, C2-nya memahami, kategori kognitif domain ketiganya menerapkan, kognitif domain keempatnya analisis, kognitif domain kelimanya menilai, dan kognitif domain keenamnya menciptakan. Kemudian ini adalah kata kerja ranah afektif, menerima, A1, menanggapi, A2, menilai, A3, mengelola, A4, menghayati, A5, dilihat kata kerja operasionalnya ya. Selanjutnya ada tabel kata kerja psikomotorik ya, seperti misalnya ada P1 menirukan, P2 memanipulasi, P3
pengalamiahan, dan P4 artikulasi. Ini contoh soal pengetahuan, misalnya petunjuknya pilih B jika benar, S jika salah, dengan cara memberikan tanda silang pada pilihan jawaban yang tepat. Nah, ini misalnya ya, benar atau salah pilihannya. Penggolongan tes yang dapat mengukur perkembangan peserta didik adalah tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Jawabannya adalah benar, ya, dan seterusnya. Kemudian ini adalah contoh instrumen efektif, misalnya. Setelah pelatihan ini, saya akan membuat instrumen evaluasi kognitif. Pilih, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, ini contoh instrumen psikomotor tugasnya ya. Misalnya, buatlah satu instrumen tes pengetahuan pada pembelajaran biologi, dan buatlah satu instrumen tone test pada pelajaran biologi. Nah, ini adalah post-test teknik evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya di kelas ya. Kita lihat ini adalah prosesnya ya. Nah, ini proses pada saat post-test dan pretest juga tetap ya dilakukan ya. Post-test dan pretest dilakukan. Nah, selanjutnya setelah itu kita sampai kepada kesimpulan. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam evaluasi hasil belajar. Terdapat dua macam teknik dalam melakukan evaluasi hasil pembelajaran, yaitu teknik tes dan non-tes. Ya, teknik tes meliputi tes objektif, ya, dan tes uraian. Teknik non-tes meliputi skala bertingkat, kuesioner, daftar checklist, wawancara, dan pengamatan atau observation. Nah, ini daftar pustakanya, dan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai bertemu di lain kesempatan.